Suatu kali saya pernah ketinggalan pesawat gara-gara keasikan ngobrol dan lupa lihat jam ketika sedang berkunjung ke rumah teman di sebuah kota sehabis pelayanan. Ketika saya menyadari sudah hampir telat, saya segera menuju ke bandara dengan kecepatan yang tinggi. Tapi sia-sia karena ketika saya sampai, pesawat menuju ke Jakarta sudah diberangkatkan. Akibatnya, saya harus membeli tiket baru dan menunggu penerbangan berikutnya walaupun hanya terlambat beberapa menit. Ketika menunggu, saya disadarkan betapa berharganya waktu. Terlambat beberapa menit saja, saya sudah kehilangan tiket pesawat dan kesempatan untuk tiba di Jakarta lebih awal. Kalau untuk penerbangan saja, waktu begitu berharga, apalagi untuk kehidupan yang kekal setelah kita menutup mata. "70 tahun rata-rata umur manusia. Kalau dibandingkan dengan kekekalan, betapa singkatnya hidup ini, sehingga setiap detik, menit, dan jam yang kita lewati menjadi begitu berharga." Ketika saya menyadari betapa singkatnya hidup ini, saya menjadi lebih menghargai waktu. Saya menyadari perjalanan 70 tahun di sekolah kehidupan ini adalah perjalanan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang berharga untuk mempersiapkan diri memasuki langit dan bumi yang baru. Pada akhirnya, kualitas hidup ini bukan diukur dari gelar, jabatan, harta, dan sebagainya. Hidup ini menjadi berkualitas ketika waktu yang ada kita gunakan secara maksimal untuk mengenal Tuhan dengan baik dan melakukan kehendak-Nya, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya sekedar status, tapi sungguh-sungguh berkeadaan menjadi anak-Nya yang mendapat perkenanan Tuhan. Saya pernah beberapa kali melayani di kota-kota kecil yang bandaranya tidak memiliki landasan pacu yang cukup panjang. Ketika pesawat mendarat, biasanya terasa kurang nyaman karena landasan pacunya yang pendek, sehingga pesawat terasa berhenti secara mendadak. Hidup manusia bisa digambarkan seperti landasan pacu. Semakin bertambahnya usia, landasannya akan semakin pendek. Kalau di masa muda seseorang tidak menggunakan waktunya dengan baik, maka kesempatan untuk berubah akan semakin pendek dan prosesnya akan semakin tidak nyaman, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Selama kita masih memiliki waktu dan kesehatan yang sempurna, kita memiliki landasan pacu yang cukup panjang untuk dibentuk Tuhan, dan kesempatan berharga ini tidak akan bisa terulang. Melalui segala peristiwa hidup setiap hari, Tuhan sedang berbicara dan membentuk kita sehingga kita bisa bertumbuh sesuai dengan agendanya. Hidup ini luar biasa karena melalui kehidupan
kita diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan yang Maha Mulia. Kita diberi kesempatan untuk mengikuti jejaknya, hidup baginya, dan dilayakkan untuk menjadi anaknya. Oleh sebab itu, mari kita mengatur waktu dengan serius untuk gali potensi, sekolah, kuliah, bekerja, berkumpul dengan keluarga, olahraga, dan yang terpenting dari semuanya adalah menyiapkan waktu khusus setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dan belajar kebenarannya melalui membaca Alkitab, buku-buku rohani, mendengarkan firman Tuhan, ikut pendalaman Alkitab, sehingga kita akan semakin mengenal Tuhan dan memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak-Nya. Bukan berarti tidak ada waktu untuk menikmati waktu seperti jalan-jalan, melakukan hobi, atau kegiatan positif lain yang menyenangkan. Hanya saja bukan itu yang menjadi porsi utama waktu kita. Ketika ketinggalan pesawat, walaupun saya harus menunggu lebih lama dan membayar tiket lebih, tapi masih ada kesempatan untuk saya kembali ke Jakarta dengan pesawat berikutnya. Hal ini mengingatkan saya akan seorang teman yang pernah menderita sakit cukup parah. Sepulangnya dari rumah sakit, pola hidupnya pun langsung berubah. Dia memperbaiki pola makan, olahraga, dan jam istirahatnya dengan seimbang. Seorang kerabat saya yang sempat jatuh miskin, lalu gaya hidupnya berubah menjadi lebih bijaksana dalam mengelola uang, jujur, dan bekerja dengan cerdas. Untuk setiap kegagalan di kehidupan yang sementara ini, kemungkinan masih ada kesempatan untuk berbalik dan berubah. Tapi jika seseorang gagal mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sesungguhnya, ketika membuka mata di kekekalan, tidak akan ada kesempatan untuk berbalik. Gelar, jabatan, harta, bahkan orang-orang yang selalu setia di sekitarnya tidak akan bisa menolong. Menyadari hal ini, kiranya berbagai kesibukan dan kesenangan hidup lainnya tidak mengalihkan fokus kita untuk mengumpulkan harta di surga. Ketika kita mengenal Tuhan dengan baik dan mentaati kebenarannya, kita akan menjadi orang-orang yang produktif, jujur, berpotensi, dan bekerja dengan maksimal sehingga kita diberkati untuk memperluas kerajaan Tuhan. Melalui segala peristiwa hidup, Tuhan membentuk kita sehingga memiliki karakternya. Kita menjadi orang-orang yang unggul dalam segala aspek, terutama dalam karakter yang bersinar karena memancarkan karakter Kristus dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Mari gunakan waktu dan kesempatan emas kita dengan bijaksana.